Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita hadir dalam satu forum perkumpulan asistensi media nasional atau yang kita sebut ASMEN. Hari ini juga kedatangan tamu kita, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bekasi, Bapak Haji Abdul Haris, SOS, MS, MSI, dan juga didampingi jajaran yaitu Bapak Karsono. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah terkait hari ini kesibukannya luar biasa nih Pak Haji ya. Nah, kesibukannya nilai sebagai Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana dan juga selaku pimpinan Basnas Kota Bekasi. Seperti itu Pak Haji. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kehadiran di dalam acara kita, yaitu di Forum ASMEN, yang mana ASMEN ini untuk mengangkat isu-isu terkait dengan pelayanan publik untuk masyarakat. Nah, khususnya hari ini keberadaan di Kota Bekasi. Nah, baru-baru ini BMKG ya mengeluarkan yaitu statement bahwa namanya bencana alam ini seperti apa persiapannya atau upaya atau mengantisipasi penanggulangan bencana, yang mana hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini. Dan sebagai Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana seperti apa nih Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bekasi. Perlu kita ketahui bahwa sumber yang diperiksakan dari BMKG tentang bencana gempa megatrust itu bukan hanya isu nasional tapi juga internasional. Kita ketahui bahwa megatrust itu adalah suatu yang masih diprediksi akan terjadi gempa megatrust. Kalau bicara prediksi itu sesuatu yang tidak pasti, tetapi ada. Yang karena sudah terjadi di tempat yang lain, seperti itu. Tapi ada, tapi kapan waktunya? Seperti kita katakan bahwa Indonesia ini menurut BMKG melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pak Darsono. Pak Suharyanto itu yang terancam itu selalu sudah dari Siberut, Termasuk Jawa Barat juga ya? Jawa Barat. Kalau bicara megatrust adalah bicara tentang bagaimana kita menganalisa yang gempa itu terjadi karena berakhirnya terbentuknya lempeng upras. Mega dari isar upras adalah sebuah senada atau ikatan upras dan mengakibatkan bencana besar. Nah, hal yang disampaikan bagaimana tadi Kota Bekasi ini khususnya Kota Bekasi untuk mengantisipasi atau mempersiapkan bila prediksi itu benar. Perlu diketahui bahwa Forum Pengurangan Risiko Bencana kita lebih kepada bekerja untuk mitigasi, mengurangi risiko bencana. Nah, bagaimana kerja kita? Kerja PRB itu adalah kerja kolaborasi, di mana di situ ada tatanan yang harus kita lakukan bekerjasama dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan para pengusaha, tokoh masyarakat, relawan, media, dan unsur-unsur yang ada untuk mengajak unsur yang ada untuk kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk masyarakat. Iya, yang artinya berarti tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ya kan, dan termasuk instansi terkait. Ya, termasuk hari ini adalah forum dari begitu ya, kasih. Nah, ini kalau bicara untuk pengurangan tadi antisipasi
yang dilakukan oleh instansi dan termasuk instansi yang terkait di dalamnya. Langkah-langkah antisipasi ini seperti tadi kata Pak Haji menyampaikan bahwa kita tidak bisa mendeteksi, setidak-tidaknya mendeteksi dulu ya kan, begitu Pak Di, ya kan, ini sesuatu yang terjadi seperti itu. Nah, upaya-upaya itu yang dilakukan oleh teman-teman termasuk pemerintah seperti apa sih Pak Di? Upaya yang dilakukan dalam rangka mitigasi ya sama adalah bagaimana kita berkampanye, mengabarkan. Ini kan sudah dikabarkan, sudah dikabarkan melalui media, tapi itu baru pengabaran tentang prediksi. Ya. Tetapi juga kita mengabarkan bentuk sosialisasi kepada masyarakat, ya, dengan edukasi. Jangan pengabaran aja, tapi harus mengedukasi masyarakat. Apa sih yang harus kita persiapkan ya, di dalam mengantisipasi prediksi tersebut? Misalnya kita tadi mengedukasi masyarakat dengan sosialisasi, ya, sosialisasi. Nah, kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat bila terjadi yang diprediksikan itu, misalnya contoh tempat tinggal harus bagaimana, harus diperkuat, terus lingkungan harus ya bekerja sama dengan pemerintah, harus persiapannya bagaimana. Dan itu ada prosesnya itu yang lebih detail nanti. Karena kalau bicara masyarakat, ada bicara bagaimana masyarakat itu mempunyai kapasitas. Contoh, kalau kapasitasnya yang dianjurkan pemerintah misalnya, ya untuk mengantisipasi itu rumah harus diperkuat atau ditinggikan gitu kan. Karena kalau biasa terjadi gempa tidak langsung imbrek gitu. Tapi kapasitas masyarakat tuh nggak semuanya seperti itu. Kalau masyarakat nggak mampu, nah ini kembali kepada tanggung jawab pemerintah. Pemerintah menyiapkan fasilitas, nah, menyiapkan sarana prasarana. Ya, sarana prasarana itu ini tadi banyak macam. Kemudian pemerintah kan juga melalui pusat ke provinsi, kota, kabupaten sudah mempunyai masing-masing stakeholder itu sudah mempunyai program masing-masing. Ya, contoh Kemensos dengan tagananya, terus itu terus ada selain tagana BPBD dari BNPB, ya oleh BPBD di wilayah dengan katananya. Nah, tetapi saya juga menghimbau kepada pemerintah jangan hanya seperti menggugurkan kewajiban. Itu dia. Ada anggaran, kemudian dibentuk program, dilaksanakan seremoni, setelah seremoni dan diresmikan tidak ada realisasi yang real kepada masyarakat. Apa realisasi real itu? Ya, realisasi itu bukan menunggu setelah bencana, bukan. Tapi realisasi real itu bagaimana tadi mengedukasi masyarakat saat ini. Ya. Kalau di sekolah namanya ada yang namanya SPAB. Ya, SPAB. Ya, Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Itu belum terrealisasi dengan baik. Ya, artinya kalau memang direalisasikan dengan baik, masuk dari kurikulum. Ya, setiap sekolah nanti semuanya dari masa anak-anak, ya, dari tingkat anak-anak sekolah usia dini sudah mengerti bagaimana kita. Karena di Indonesia ini, terutama di Kota Bekasi, kita bicara Kota Bekasi, kan pernah terjadi bencana besar karena bencana 5 tahunan apa, kan itu perlu dibaca. Tadi Pak Haji terkait dengan sarana dan prasarana kelengkapan. Kalau bicara mungkin secara cukup luasnya Indonesia, tapi bagaimana dengan luasnya Jawa Barat, taruhlah Kota Bekasi, dengan sarana dan prasarana kelengkapan, itu bagaimana Pak Haji? Apakah sudah mendukung atau tidak? Untuk Kota Bekasi sudah mendukung tapi belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Sudah mendukung. Dan saya melihat juga pergerakannya untuk BPBD Kota Bekasi, pemerintah dalam hal kebencanaan ranahnya stakeholdernya BPBD Kota Bekasi. Nah, dalam posisi tersebut ya bekerja itu sesuai, kalau pemerintah disesuaikan dengan anggaran. Beda dengan relawan. Tanpa anggaran juga jalan. Ya kan?
Kalau pemerintah kalau nggak ada anggaran rada-rada malas kalau kata gitu kan, jangan gitu. Tapi kalau relawan jalan terus. Iya. Berarti kalau bicara anggaran ini, kira-kira ini anggaran ya, kalau memang dibahas di dalam parlemen, ya, ini cukup besar, lumayan besar, atau bagaimana ini anggaran untuk penanggulangan bencana alam ini? Anggaran untuk penanggulangan itu kita bicara Kota Bekasi, atau bicara lebih luas. Nah, Bekasi lah. Bekasi. Ya, pertama anggaran itu kan masuk di dalam perencanaan ya. Perencanaan disesuaikan dengan keuangan APBD. Nah, kalau menurut saya, ya menurut EPD Kota Bekasi, anggaran yang dipersiapkan untuk kebencanaan itu masih kurang. Karena sarana prasarananya belum memenuhi ketentuan, ya kan? Kemudian bagaimana pemerintah melalui BPBD Kota Bekasi mengaplikasikan anggarannya untuk kebutuhan yang lebih luas dan kebutuhan luas pembinaan terhadap perangkat yang ada, terutama yang berhubungan dengan lembaga-lembaga. Nah, ini belum sampai ke situ. Kita relawan selama ini cuma terakomodir bekerja ya untuk masyarakat, tapi secara utuhnya kita nih mau ngadunya, gitu kan? Mau ngadunya ini belum bisa ditanam sebenarnya sebelumnya. Mungkin sedikit edukasi kepada masyarakat, mungkin khusus Kota Bekasi ya. Kira hal-hal yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat secara umum terkait bagaimana sih penanganan atau KPNT, ya kan? Dikala kita ada bencana, ya mungkin kita geser juga ke Bang Karsono, silakan Bang. Ambil ngopi Bang. Iya Mas. Baik, terima kasih Bang Abdul Haris ya. Tapi nggak pakai. Gitu ya. Itu di bawah itu. Jadi kalau saya sih cukup luar biasa di Asmen, sementara di Kota Bekasi atau di daerah lain yang sedang sibuk dengan persiapan pilkada pesta demokrasi, tapi ini lebih memperhatikan yang isu nasional. Jadi melengkapi dari ketua EPRB bahwa isu megatrust ini memang awalnya sudah lama ya. Dari awalnya penelitian dari BMKG dan BRIN. Kemudian di tahun ini ada penelitian dari orang Jepang sendiri bahwa memang ini tinggal tunggu bom waktu saja. Jadi langkah-langkah preventif yang tadi sudah disampaikan itu cukup bagus. Nah, kembali kepada kita penerapan pengenalan edukasi yang namanya sosduksi. Sosialisasi, edukasi, dan simulasi kebencanaan yang sekarang ini banyak sekolah, kemudian perusahaan yang meminta ke FNB atau BPBD Kota Bekasi untuk minta di edukasi gitu tadi. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Ya, Bang. Sebenarnya sederhana langkah-langkah itu. Nah, kita berikan dulu teorinya seperti apa ketika memang ada gempa, ya. Kemudian harus kemana, kemudian harus bagaimana kan gitu. Nah, yang pertama adalah ketika ada gempa memang terjadi kecil maupun itu besar, ada rumusnya sebetulnya. Rumusnya itu 20 Bang. Jadi yang 20 pertama adalah 20 detik pada saat terjadi guncangan. Karena guncangan ini yang terakhir kemarin itu yang di Bandung Raya, Bandung Raya 3 sampai 5 detik. Itu pun skalanya 5. Dan kedalamannya cukup dangkal 10. Karena dangkal 10 km, cukup lumayan dan banyak kerusakan. Makanya kita kasih waktu 20 detik, kita tetap harus bersembunyi. Nah, kemarin ketika ada video viral tentang sekolah, Bang, harusnya yang guru itu menenangkan para muridnya dulu, bukan suruh pulang atau juga suruh ngambilnya. Tetapi memang inilah kurangnya pengetahuan dari teman-teman guru atau pendidikan. Padahal
bencana kan ya tadi SPAB nomor ketua Satuan Pendidikan Aman Bencana sesuai dengan Permendikbud nomor 33 tahun 2018-19 itu bahwa sekolah harus melaksanakan itu gitu loh. Dan bukan hanya melaksanakan simulasi tapi ada kajiannya, kajian resiko bencana partisipatifnya. Nah, di situ langkahnya adalah yang pertama 20 detik pertama itu kita ngumpet nih. Namanya evakuasi mandiri. Ngumpet di kolong meja, kursi, kan gitu. Itu namanya berlindung. Berlindung nih. Kalau banjir ngumpet di mana? Kalau banjiran naik atas. Iya. Siapin ke balon ya. Kalau apa namanya? Kalau ngumpet kalau banjir mana? Naik atas. Iya. Jadi itu yang kedua 20 menit. Jadi 20 menit. 20 detik. Yang pertama 20 detik. Oke. 20 detik kita ngumpet di mana kan itu bahasa ini dah ya. Iya. Kalau bahasa kerennya tuh Kita 20 detik baru bergeraknya kan. iya. Kemudian kan 20 menit. Iya, 20 menit. Kita punya waktu 20 menit itu lari keluar. Ya. Berarti dari waktu sini cukup lama ya kalau iya, 20 menit ya. takutnya ada gempa susulan yang lebih gede. Kayak di Palu kayak gitu lebih besar malah. Tuh umpanya. Oh, lari jauh dah. Nah, 20 yang ketiga 20 meter dari adanya gedung yang mau roboh atau pohon ya gitu ya. Kalau pada saat di laut 20 ketinggian. Nah, itu jadi rumusnya dan langkah-langkahnya seperti itu. Kalau ada nyanyian nih, ya boleh ya nyanyi dikit. Boleh. Ini harus ngikut juga ini. Asmen. Oke. Jadi kalau bila ada gempa lindungi kepala. Ya. Bila ada gempa masuk kolong meja. Bila ada gempa jauhi kaca-kaca. Ya, karena yang terakhir bila ada gempa lari ke tempat terbuka. Nah itu. Jadi bukan hanya anak kecil aja. Iya. Kalau dewasa bodoh nyanyi juga. Kenapa? Gitu Bang. Itu langkah-langkah. Ini kan bentuk edukasi atau sosialisasi kita ke masyarakat. Nah, saya rasa mungkin ini bukan hanya perannya BMKG dan juga teman dari T. Nah, menurut Bapak, mungkin ini Pak Abdul Haris, perannya media dalam ini mungkin Diskominfo, termasuk juga Asmen nih. Kira-kira bagaimana menurut Pak Abdul untuk mensosialisasikan ini? Peran media itu sangat penting. Bahkan saya pikir menjadi prioritas. Kenapa? Karena masyarakat itu banyak tahu dari media. Tapi harus clear, menjelaskannya harus clear kepada masyarakat, gitu kan? Kenapa? Kalau tidak clear nanti masyarakat juga bimbang, benar di mana, bagaimana gitu. Jadi benar-benar media itu berperan sebagai sumber informasi yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, gitu kan? Masyarakat ini dibuat bagaimana dibuat ini dalam situasi prediksi, ini kan situasi prediksi nih. Ya, situasi prediksi ini dibuat rasa aman, nyaman, gitu kan. Jangan kalau di dalam situasi prediksi ini dibuat rasa ketakutan, berarti terganggu dengan yang lain. Terganggu cari rezeki, ya kan seperti itu kan. Terganggu untuk ibadah atau yang lainnya. Karena dibuat kondisi tidak Iya. Nah, selain sebagai ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kota Bekasi. Nah, ini Pak Abdul Haris juga bagian dari pimpinan Basnas Kota Bekasi. Seperti apa? Seperti apa nih istilahnya kolaborasi? Artinya kan Basnas ini kita paham ya Badan Amal Zakat Nasional. Yang mana lembaga ini tentu untuk kepentingan umat. Kan seperti itu Pak. Nah, kira-kira nih gimana nih kolaborasinya? Karena memang di kala bencana ada tentu butuh namanya bantuan. Seperti apa ya? Selama ini Basnas itu dia namanya Basnas Tanggap Bencana. Basnas Tanggap Bencana itu lebih banyak berperan setelah pasca bencana ini lebih banyak. Iya. Karena dalam posisi pasca bencana banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban itu kehilangan harta benda, terus kehilangan untuk kebutuhan yang perlu
dipenuhi Iya. hari-hari. Jadi kita backup. Siap. Karena untuk yang pada saat situasi bencana itu banyak yang lari dari gitu. Iya. Oke baik. Ya. Iya. Oke. Ya, seperti itu. Ini sebuah tantangan ya, artinya bagi calon pemimpin yang akan datang. Kira-kira pesan dan harapan, khususnya ini dalam hal menanggulangi bencana ini, seperti apa mungkin pesan dan harapan bagi pemimpin yang akan datang? Siap. Ini salah satu yang menarik ya Pak. Menarik. Ini menjadi sesuatu harapan masyarakat dalam rangka melihat pimpinan ini teruji nggak? Teruji nggak pola pikirnya? Teruji nggak imajinasi dan analisanya? Iya. Karena walaupun bagaimana, namanya masyarakat menengah ke bawah, yang dilihat adalah lingkungan, keamanan dan kenyamanan. Makanya FPRB pernah mengusulkan dalam rangka debat pilkada itu ada program atau visi misinya tentang kebencanaan. Sampai sejauh mana tuh kepala daerah pengetahuannya tentang lingkungan, pengetahuannya bagaimana memitigasi bencana, bagaimana mengatasi setelah bencana, terus wilayah-wilayah yang harus benar-benar diperhatikan akibat bencana tersebut. Itu lebih paling penting. Karena orang, ya masyarakat yang diperkaya ilmunya dengan hanya mencari sesuatu yang komersil, tapi tidak memikirkan tadi kebencanaan yang akan terjadi. Tetapi komersil itu pada saat bencana tidak akan tumbuh. Ya kan seperti itu ya. Komersil tidak akan tumbuh pada saat kita tidak bisa mengerti itu. Jadi bisa ditambahkan Bang Kasono? Ini sebetulnya ngiri-ngiri saya. Kalau bicara kerja saya di PBD, tapi sekarang bicara ini sebagai masyarakat dan sebagai FPRB. Nah, menambahkan kepedulian aja sih terhadap warga atau masyarakat yang ada khususnya di Kota Bekasi terhadap bencana, lebih konsen, lebih bukannya oke lah infrastruktur ini, tapi memang dalam tahap sosialisasi ini sangat minim gitu. Tapi BPBD sudah membentuk kelurahan tangguh bencana, keluarga tangguh bencana, tapi hanya tidak didukung oleh pemerintah setempat, kelurahan, kecamatan. Nah, tapi buat apa kan gitu ya? Dan tinggal sekarang kepala daerah menekankan kepada ke bawahnya agar yuk bareng-bareng, karena bencana itu bukan untuk milik PBD aja atau BNPB aja, tapi milik bersama bencana itu sih. Oke. Jadi bicara bencana ini semua kita tidak mengharapkan, namun tentu yang namanya kondisi alam tadi sudah disampaikan, kita susah memprediksi. Jadi langkah-langkah preventif kita dalam penanggulangan bencana ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin closing statement ini dari Pak Haji terkait bagaimana ke depannya pesan dan harapan kepada pemerintah yang dalam pemerintah pusat sehingga sampai kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya. Yes. Itu closing pesan. Kita menggugah hati dulu. Pertama, Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita sedang berpikir dan berlomba-lomba dalam kebaikan, ya sudah kita tidak ada beban lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua, bagaimana kita bermanfaat terhadap orang lain. Itu dicerna dalam pola pikir. Nah, hubungannya tadi, kenapa saya dalam statement ini saya ungkapkan itu dulu. Dalam menggugah hati. Iya. Ya, dalam menggugah hati. Supaya duit yang digelontorkan, uang yang digelontorkan untuk program masyarakat itu, jangan sampai ke masyarakat. Harus sampai ke masyarakat. Jangan lagi ada sesuatu yang tidak baik, tertinggal atau segala macam. Itu kan banyak terjadi sekarang. Tapi kalau sudah kita bangun tadi itu, walaupun tidak ada uangnya, kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kalau kita bermanfaat buat orang lain, sudah tidak berpikir terlalu banyak ke situ. Nah,
sekarang ini seperti saya sampaikan bahwa PKMKB ya, PKM mah, saya lupa. BMKG dan Bridge ya, yang telah memprediksi terjadinya gempa megatrust. Tentunya pemerintah dari pusat, provinsi sampai daerah harus benar-benar mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Harus benar-benar mempersiapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan itu dalam rangka mitigasi pada masyarakat. Tanpa senang tadi saya bilang itu, kalau kita sudah berpikir untuk kenyamanan bersama, berpikir untuk bermanfaat bersama, insya Allah segala sesuatunya akan menjadi baik. Oke. Nah, mungkin Bang Karsono bisa menambahkan, tadi disampaikan Pak Haji, menggugah hati. Nah, menggugah ini juga perhatian juga para pemimpin yang akan datang. Betul. Nah, silakan Bang. Iya, simpel lah. Kita jaga alam, alam jaga kita. Nanti maksudnya ke situ ya. Yeah. Jadi alam itu kan banyak nih, sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007 benar ya, bahwa secara bencana deskripsi itu dan alam dan manusia, semua itu kembali pada manusianya. Kalau di hari Jumat nih, saya di Surat Ar-Rum ayat 42 kan gitu ya. Itu artinya bahwa bencana itu ulah dari akibat manusia. Kembali ke situ. Nah, sama dengan ketika yang kita jaga alam jaga kita kan gitu ya. Kemudian kurangi resikonya, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Nah, itu baru itu ada simbol-simbol atau dari BNPB yang maknanya sangat luas. Itu Bang, mungkin mantap lah dan seperti pokoknya. Siap. Salam tahu dulu kita. Iya. Salam tahu. Ya, demikianlah tadi bincang-bincang santai kita ini dengan Pak Haji Abdul Haris dan Bang Karsono. Tadi poin yang bisa kami dapat nih, bagaimana untuk pemimpin yang akan datang bisa menggugah hatinya. Perhatian, jadi kita itu harus bersahabat dengan alam, ya, dan kita juga harus banyak berbuat kebaikan untuk alam. Nah, seperti itu. Demikian acara kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi Pak di acara yang tema yang berbeda. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh. Salam tangguh nih. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh.